pemirsa Muhita TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran Al-Islam dengan tema zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Syahadat, sholat, zakat. Nah, apa sih zakat itu? Zakat secara bahasa artinya bersih, suci, atau bertambah. Sedangkan secara istilah, zakat itu adalah memberikan sejumlah harta kepada orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan syariat. Macam-macam zakat. Zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah atau zakat jiwa tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa. Nah, zakat ini dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok atau kalau di Indonesia adalah beras sebanyak 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Kapan kita mengeluarkan zakat fitrah ini? Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan sampai batas akhirnya sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Id. Dan itu adalah waktu yang paling utama ya. Jadi ketika orang-orang belum melakukan sholat Id, nah itu adalah waktu yang utama untuk membayar zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah zakat mal atau disebut juga dengan zakat harta. Apa itu zakat mal? Yaitu mengeluarkan harta yang dimiliki seseorang apabila sudah mencapai nisab atau haul. Sedangkan yang dimaksud nisab di sini adalah batas minimal harta yang dimiliki seseorang. Dan haul adalah ketentuan bahwa harta yang dimiliki itu harus sudah mencapai minimal 1 tahun. Siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Nah, orang yang menerima zakat ini disebut dengan mustahik, ya. Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik. Sedangkan orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki. Nah, sekarang siapa saja mustahik itu atau orang yang berhak menerima zakat itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'alimina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabili fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, jadi ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, untuk memudahkannya, Ustazah sudah membuatkan lagu supaya anak-anak bisa cepat menghafalkan. Perhatikan ya. Yang menerima zakat ada 8 golongan. Yang pertama fakir, tak punya pekerjaan. Yang kedua miskin, penghasilannya kurang. 3, amil panitia yang membagikan. Yang keempat mu'alaf, baru memeluk Islam. Yang kelima rikob, orang yang dibudakkan. Yang keenam gharim, orang yang terlilit hutang. Yang ketujuh adalah sabilillah, orang yang berjuang untuk tegaknya Islam. Terakhir Ibnu Sabil, golongan ke-8,
orang yang kehabisan bekal di perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan. Nah, itu tadi ya 8 orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian infak dan sodako. Apa sih bedanya infak, sodako, dan zakat? Kalau infak dan sodako itu tidak terbatas waktu, bisa dilakukan kapan saja. Beda dengan zakat. Kalau zakat itu waktunya sudah ditentukan dan ukurannya pun juga sudah ditentukan. Sedangkan infak dan sodako tidak ada ketetapan seperti itu. Ya, jadi kapan saja kita bisa melakukannya dan berapapun kita juga bisa melakukannya. Berapapun besarnya itu bisa kita bayarkan. Nah, pengertian dari di sini infak berasal dari kata nafaqah yang artinya keluar. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat At-Tolak ayat ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Yang artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Nah, sedangkan sodako berarti memberi kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah. Contohnya apabila rumah kita berdekatan dengan masjid yang sedang dibangun, tetapi kita tidak bisa menyumbangkan uang atau barang, maka bisa bersedekah dengan tenaga yang kita miliki. Nah, contoh yang paling mudah untuk bersedekah adalah dengan senyum. Kalau kita nggak punya uang, tidak punya apa yang bisa kita sedangkan materi yang bisa kita bayarkan, cukup kita dengan bersenyum. Tabassumuka fi wajhihi ahika sodako. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sodako. Tapi jangan senyum-senyum terus, ya. Kemudian berinfak dan bersodako ini adalah salah satu cara bentuk kita untuk bersyukur kepada Allah. Apa yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan balasannya adalah dengan kita melakukan infak dan sedekah ini, Allah akan mengganti dengan berlipat-lipat ganda rezeki yang sudah kita infakkan. Demikian penjelasan dari Ustazah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.